Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wa syari'il halal wal haram wa muayyidil ahkam bil ahkam ma syara'a lana as-salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah yang berbahagia, salah satu ajaran penting yang tidak boleh kita lupakan karena akan menentukan kualitas amal kita, yaitu ajaran tentang niat. Dua perbuatan yang sama dilakukan oleh beberapa orang, nilainya bisa bermacam-macam tergantung kepada niat. Berbicara tentang niat ini, ada sebuah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut para ahli hadis, katanya ini disampaikan oleh beliau pada saat beliau sampai di kota Madinah dalam perjalanan hijrah. Ketika itu tersiar berita ada seorang yang ikut datang ke Madinah. Dia datang ke Madinah bukan mengikuti jejak langkah Rasul, tapi mengejar seorang wanita yang namanya Ummul Qais. Maka populerlah waktu itu ada Muhajir Ummul Qais, orang berhijrah karena mengejar Ummul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar dalam sebuah sabdanya yang kemudian ini menjadi populer, yaitu hadis yang dimasukkan oleh An-Nawawi menjadi nomor 1 dari 40 hadis pilihan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war Rasul fa hijratuhu ila Allah war Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Seseorang akan mendapatkan hasil dari amalnya tergantung kualitas niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena mengharap ridho Allah dan Rasul Allah, ia akan memperoleh ridho Allah dan Rasul Allah. Dan barang siapa yang berhijrah karena mencari harta, ia hanya akan mendapatkan harta yang dikejarnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena mengejar seorang wanita, ia pun hanya akan memperoleh wanita yang dikejarnya itu. Hijrah seseorang tergantung kepada niat hijrahnya. Hadis ini disebut sebagai hadis masyhur, hadis yang populer, ada pada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Bahasan mengenai niat menjadi panjang lebar dalam kajian hukum Islam. Dalam dunia fikih umpamanya, niat itu diposisikan sebagai rukun pertama dari segala macam ibadah mahdhah. Niat menjadi rukun pertama salat, rukun pertama zakat, rukun pertama saum, bahkan rukun pertama haji dan lain-lain. Ketika jam kira-kira 4:30 subuh kita melakukan sholat 2 rakaat, itu bisa macam-macam tergantung niat kita, pilihan kita mau sholat apa. Bisa syukur wudu 2 rakaat, bisa juga rakaatail fajar 2 rakaat, sholat fajar 2 rakaat, bisa qobliyah subuh juga 2 rakaat, dan bisa tahiyatul masjid 2 rakaat, bahkan bisa istikharah 2 rakaat, dan sholat subuh juga 2 rakaat. Paling ada 5 kemungkinan. Yang membedakannya adalah niat kita, getaran hati kita, saya mau melakukan sholat apa. Begitu juga ketika kita mengeluarkan uang untuk diberikan kepada orang lain, itu bisa bermacam-macam tergantung kepada niatnya. Bisa zakat, bisa sedekah, bisa infak, mungkin juga bisa wakaf, karena sekarang ada juga uang disebut wakaf produktif, wakaf dana abadi, wakaf dengan uang, wakaf dana abadi. Bisa juga kifarat karena kita melakukan pelanggaran tertentu yang diharuskan memberi makan kepada fakir miskin dan lain-lain.
Yang menentukan, yang membedakan antara satu bentuk pemberian dan pemberian lain itu adalah, sekali lagi, adalah niat hati kita. Saya melakukan, membayar, memberikan uang atau memberikan barang ini karena dengan niat ini. Begitu juga ketika kita saum, bisa kita melaksanakan saum itu adalah saum qadha, mungkin saum kifarat karena kita melakukan pelanggaran, mungkin juga adalah saum nadar atau saum tatawu, saum sunat. Sama yang namanya saum, yang membedakan cuma niat. Mungkin ini mudah kita menempatkan niat untuk menentukan jenis amal. Semua niat di dalam kajian ini adalah getaran hati kita. Semuanya dinyatakan di dalam hati, kecuali ketika kita melaksanakan niat ibadah haji atau umroh pada waktu di miqat, maka kita menyatakan niat itu diungkapkan, dilisankan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Yang kedua, niat itu bisa menentukan status hukum, yaitu sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Quran dan Sunnah, yaitu amalan-amalan duniawi di luar ibadah mahdhah. Bisa status hukumnya itu tergantung kepada niatnya. Kita ketika membeli sebuah barang bisa menjadi ibadah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunat, tapi bisa juga menjadi haram kalau niatnya tidak baik. Ketika kita bergabung dalam sebuah kelompok apapun namanya, tergantung kepada niat. Niat apa? Kalau niat mau ibadah dapat pahala, tapi kalau niatnya tidak baik tentu menjadi dosa. Begitu juga banyak hal-hal, memilih pakaian dan lain-lain, yaitu adalah hal-hal yang duniawi. Ini yang biasanya dibahas dalam kajian ilmu usul fikih, dalam aturan-aturan di dalam hal-hal yang ijtihadi namanya. Tetapi niat tidak bisa merubah status hukum. Sesuatu yang ditetapkan oleh hukum sudah pasti haram, tidak berubah menjadi halal karena niat. Tetapi yang bisa merubah hukum itu namanya idtirar, kemadaratan. Seperti seorang dibolehkan makan daging babi atau barang yang haram lainnya untuk menyelamatkan nyawa, idtirar, kemadaratan. Seorang harus terpaksa membuka aib orang lain itu tidak boleh, tapi kemudian menjadi wajib. Aib orang lain itu dibuka karena kita berpresumpsi sebagai saksi dalam sebuah pengadilan untuk menegakkan keadilan. Atau berbohong itu tidak boleh, tetapi kita wajib berbohong untuk menyelamatkan ayah kita yang mungkin katakanlah mau dibunuh orang sehingga harus mengatakan ayah tidak ada, dan masih banyak contoh. Tapi sekali lagi tidak bisa merubah hukum. Yang paling penting, kajian niat itu adalah niat yang menentukan kualitas amal. Kualitas amal yaitu bentuk tertinggi namanya ikhlas. Nabi menyatakan fatuba lil mukhlisin, bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas. Dan yang paling jelek disebut oleh Nabi sebagai musyrik kecil, yaitu riya atau sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah itu adalah ingin didengar oleh orang lain, yaitu melaksanakan amal karena ada target-target yang diinginkan untuk kepentingan pribadi. Indikatornya ketika kita melaksanakan amal ada keinginan dipuji, kita kecewa karena orang lain tidak memuji kebaikan kita kecewa karena orang lain nggak menghargai kita juga kecewa karena orang lain kenapa tidak tahu bahwa saya berbuat amal. Ini adalah merupakan indikator ketidakikhlasan. Oleh karena itulah ikhlas ini harus menjadi satu perhatian kita, karena sebuah amal sekali lagi tidak memberikan hasil pahala apa-apa kalau dilakukan tidak dengan ikhlas. Dan sebaliknya, agama kita mengajarkan apapun yang dilakukan amal-amal duniawi yang tidak secara eksplisit disebut oleh Quran hukumnya, itu bisa menjadi ibadah kalau dilaksanakan dengan penuh keikhlasan untuk kebaikan. Bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas. Seorang sahabat atau seorang dalam sebuah pertempuran kemudian gugur di medan juang. Para sahabat bertakbir dan menyatakan ini orang syahid, gugur sebagai syuhada. Tapi Nabi memberikan komentar, dia tidak, dia mati konyol. Para sahabat melakukan penelitian, meneliti kemudian kenapa dia meninggal dunia pada waktu berperang. Ternyata dia berperang, dia meninggal dunia bukan karena ditusuk oleh lawan, tapi ia tidak kuat kena tusukan lawan sehingga dia menusukkan pedangnya kepada dirinya, yaitu bunuh diri.
Kenapa Nabi mengungkapkan ia tidak ikhlas ketika berangkat ke medan pertempuran? Bukan mengharap ridho Allah, akan tetapi mengharap pujian dari manusia. Hadis juga menyebutkan, nanti di akhirat akan ada sekelompok orang-orang yang meraung menangis menyatakan, Tuhan, di dunia kami rajin salat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak pernah melakukan salat. Para malaikat menjawab, terkutuk kalian. Kalian lakukan salat bukan mengharap ridho Allah. Kalian mengharapkan pujian dari manusia. Cari olehmu manusia-manusia yang kau mintakan pujiannya itu. Tuhan, di dunia kami rajin berinfak dan bersedekah, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak pernah infak dan sedekah. Para malaikat menjawab, terkutuk kalian. Kalian berinfak bersedekah bukan mengharap ridho Allah, tapi mengharap pujian dari manusia. Cari olehmu manusia, cari oleh kalian manusia-manusia yang diminta pujiannya itu. Demikianlah diungkapkan tentang bahaya tidak ikhlas, bahaya riya. Oleh karena itu, salah satu kalimat yang sering juga oleh sebagian kita dijadikan doa iftitah, sangat penting untuk kita hayati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas itu penting, tapi ikhlas itu sering-sering menjadi sulit. Ketika kita berangkat melaksanakan sesuatu, berangkat dengan ikhlas mengharap ridha Allah. Tapi ketika ada seseorang yang melihat kita, maka berubahlah niat kita. Kita akan mendapat pujian dan penghargaan. Atau kita menjadi kecewa karena orang yang diharapkan tahu tentang kebaikan kita, dia kok tidak tahu. Yang mestinya dia menghargai dan memuji kita, tapi tidak memuji, kita menjadi kecewa. Dan kalau kita melaksanakan perbuatan itu ikhlas, jangan katakan kepada orang lain, saya ikhlas. Demi Allah saya ikhlas. Itulah menggambarkan ketidakikhlasan dalam beramal, yaitu ikhlas diberitahukan kepada orang lain. Ikhlas ini sepenuhnya adalah amal batin, amal pribadi, dan kita tidak ada hak untuk menilai orang lain. Karena sering-sering perbuatan yang dipertontonkan bukan karena riya, tapi justru karena syiar. Ada kalanya kita harus mempertontonkan kebaikan sebagai syiar atau uswah keteladanan. Seorang guru berbuat baik di depan anak-anak. Ketika dia berbuat tidak baik, dia sembunyi supaya murid tidak tahu. Maksudnya adalah sebagai uswah keteladanan. Karena dakwah yang paling efektif katanya adalah dakwah dengan uswah. Dakwah dengan segala macam tanpa uswah akan menjadi kosong, keteladanan. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus ketika beliau dijanjikan oleh Allah dalam surat Wadduha, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Masa depanmu lebih indah, hari esokmu lebih cerah. Nikmat akan Allah berikan kepadamu dan kau akan senang dengan nikmat itu. Salah satu bentuk wujud daripada wujud seorang yang mendapatkan nikmat atau Nabi diperintahkan oleh Allah ada 3. 1, fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau nikmat ingin lestari, masa depan ingin dia, jangan kau sakiti anak yatim. Dalam sebuah pesan Nabi menyatakan, anak yatim itu adalah kekasihku. Orang yang menyakiti anak yatim adalah menyakiti aku. Dan orang yang sayang kepada anak yatim berarti sayang kepadaku. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Di sorga nanti aku akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang di dunia banyak menyantuni anak yatim. Dan yang kedua, wa amsaila fala tanhar. Jangan sekali-kali kau usir orang yang minta-minta. Mereka datang meminta-minta, membawa rizki, ketika pulang menghapuskan dosa. Dan yang ketiga, Nabi diperintahkan untuk tahaddus bin ni'mat, menceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Tahaddus bin ni'mat bukan riya. Ketika kita menyampaikan kesuksesan kita kepada ayah dan ibu kita, bukan ingin dapat pujian, tapi ingin ayah dan ibu juga ikut gembira. Tahaddus bin ni'mat. Sekali lagi, riya dan ikhlas sepenuhnya adalah amal batin, dan kita tidak perlu memberikan penilaian terhadap orang lain. Pada saat ada keinginan untuk mendapatkan pujian, kita ingat kembali pesan dari ajaran agama kita. Sebuah amal itu menjadi berkualitas dan berpahala kalau kita lakukan dengan ikhlas. Segera lakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sadari bahwa karena tidak ikhlas sering kita kecewa, sering kita menjadi stres atau kita tidak nyaman dalam hidup, kita tidak tenang. Kenapa? Karena kita selalu ingin dihargai dan selalu ingin dipuji. Mudah-mudahan keikhlasan menjadi bagian daripada amal keseharian kita.
Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, sudah sama-sama kita maklum, akhir-akhir ini bangsa kita, saudara-saudara kita banyak yang mendapatkan musibah, khususnya yang terjadi di Jawa Timur. Musibah adalah bagian daripada takdir Allah. Musibah yang menimpa kepada satu bangsa bisa berbagai macam. Bisa karena kebodohan, bisa karena keteledoran, atau karena kesalahan. Kenapa umpamanya terjadi musibah banjir? Karena kita tidak memelihara alam, kita merusak alam, maka alam pun merusak kita. Dan ada sebab-sebab lain yang disebutkan oleh Al-Quran. Sering musibah menimpa karena masyarakat telah menjadi masyarakat permisif, membiarkan kemunkaran dan kezaliman. Tidak ada perhatian untuk merubah kemunkaran dan kezaliman. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Sekelompok Bani Israel dilaknat oleh Allah. Bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka bermaksiat, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apa dosa mereka? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Karena mereka membiarkan kejahatan dan kezaliman, tidak ada keinginan dan tidak ada perhatian untuk merubah kejahatan dan kezaliman. Wallahu alam. Jadi berbagai macam. Tentunya sebagai muslim kita tidak boleh berburuk sangka. Semuanya ini adalah takdir Allah. Hikmahnya adalah kita harus semakin yakin bahwa semua yang kita miliki semuanya akan diambil oleh Allah melalui berbagai macam atas kehendak Allah. Yang tidak akan hilang itu adalah yang sempat jadikan milik kita yang sebenarnya, sedekatun jariyah. Dan yang kedua, kita harus menjadikan musibah itu selain semakin yakin akan kebesaran, keagungan Allah, kelemahan kita, juga harus semakin yakin akan betapa pentingnya kita selalu taqarrub kepada Allah. Hanya orang-orang yang takwa yang bisa tangguh menghadapi musibah. Orang-orang yang takwa akan menghadapi segala apa yang terjadi itu sebagai bagian selain takdir Allah. Itu adalah merupakan pembelajaran, peningkatan kualitas keimanan bagi yang bersangkutan. Musibah yang menimpa yang sekarang ini di Jawa Timur bukan hanya ujian untuk mereka, tapi juga ujian untuk kita. Sampai seberapa jauh kita tersentuh untuk menolong saudara-saudara kita. Kita yakin mereka sebagian besar tidak melakukan kesalahan apa-apa dengan lahar itu, tetapi itu adalah bagian dari ujian untuk kita semua, yaitu sampai seberapa jauh kita pun turut meringankan beban mereka. Mudah-mudahan pribadi maupun lembaga-lembaga sosial, DKM juga turut memberikan perhatian untuk menolong saudara-saudara kita. Ini adalah bagian daripada ujian dari Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia diterima oleh Allah iman Islamnya, dan mereka yang sakit segera disembuhkan, mereka yang kehilangan harta semoga diganti, dan semuanya menjadi bagian daripada kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana najjina minal qaumiz zalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Rabbana ansurna 'alal qaumil mufsidin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المفسدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا